Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana. Saya dari Prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya membangun sebuah sistem AI agent berbasis workflow automation menggunakan N8N yang berfungsi sebagai pengingat e-learning melalui Telegram. Jadi sistem ini mampu memproses pesan teks, voice note, membuat jadwal otomatis, hingga mengirim broadcast ke banyak grup sekaligus. Apa saja yang diperlukan? Pertama itu N8N. Di sini saya menggunakan platform yang namanya N8N. Apa itu N8N? Jadi N8N adalah platform otomatisasi alur kerja sumber terbuka open source yang memungkinkan kita menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan untuk membuat proses otomatis tanpa perlu coding yang rumit. Selanjutnya, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat workflow ini? Yang pertama, API key Telegram, lalu API key OpenAI, API key Google Gemini, API key Airtable, serta Google Calendar Access. Ini API key dari OpenAI, ini sudah saya buat sebelumnya. Jika belum, tinggal create di sini. Selanjutnya API key dari Google Gemini. Ini sama seperti OpenAI, ini sudah saya buat juga. Jika belum, kita buat di sini buat project baru untuk membuat API key yang baru. Dan list Airtable ini sudah saya buat. Dan ini chat ID group yang sudah saya buat untuk proses workflow ini, serta akses ke Google Calendar saya. Sudah saya konekkan sebelumnya. Jadi, workflow ini dimulai dari sebuah Telegram trigger. Setiap kali pengguna mengirim pesan ke bot, workflow langsung aktif. Pesan tersebut bisa berupa teks ataupun voice note, suara. Jadi sistem kemudian memisahkan kedua jenis input menggunakan node switch untuk memastikan proses selanjutnya berjalan lancar. Jika pengguna mengirim voice note, workflow akan mengambil file audionya melalui node get a file, lalu audio itu kemudian dikirim ke node transcript or recording yang menggunakan model Gemini untuk mengubah suara menjadi teks. Dengan begitu, AI agent dapat memahami isi voice note sama seperti membaca pesan teks biasa. Baik teks pesan maupun hasil transkripsi audio kemudian dirapikan di node edit file. Tujuannya adalah memastikan input yang bersih, konsisten, dan mudah diproses oleh AI agent. Selanjutnya, AI agent merupakan pusat kecerdasan dari workflow ini. Di dalamnya, saya mengkonfigurasi beberapa fungsi utama. Kita lihat. Fungsi utamanya, rapikan dan susun pesan broadcast, membuat atau atur jadwal Google Calendar, mencari dan mengelola kontak grup dari Airtable, membantu membuat pesan atau pengingat, dan menjawab pesan pada umumnya, seperti AI biasa. AI agent juga memiliki aturan khusus. Jika pesan ini mengandung kata broadcast, maka ia hanya mengeluarkan teks broadcast yang siap dikirim, tanpa penjelasan tambahan. Hal ini penting agar pesan broadcast tetap ringkas dan langsung efektif langsung dikirim ke grup. Jika mengandung kata broadcast. Selanjutnya, sistem ini menggunakan simple memory dan model bahasa seperti OpenAI untuk menjaga konteks percakapan. Dengan adanya memori, AI dapat memberikan jawaban yang lebih natural dan tidak kehilangan konteks dari pesan-pesan sebelumnya. Jadi, fungsi simple memory ini, dia dapat mengingat pesan apa saja yang sudah kita kirim
untuk diproses di AI agent ini. Setelah AI agent memberikan output, workflow memeriksa apakah pesan tersebut adalah broadcast. Jika bukan broadcast, jawaban langsung dikirim kembali ke pengguna Telegram. Namun, jika merupakan broadcast, workflow akan masuk ke alur pengiriman massal. Jadi di sini jika pesan itu mengandung kata broadcast, pesan akan diteruskan ke atas lewat jalur atas ya. Jika tidak ada pesan broadcast, dia akan menjawab langsung ke pengguna Telegram, ke botnya ya. Selanjutnya, untuk pesan broadcast, workflow mengambil daftar grup Telegram dari Airtable. Data yang diambil meliputi chat ID dan nama grup. Node JavaScript digunakan untuk menyusun struktur pesan yang akan dikirim ke tiap grup. Selanjutnya, pengiriman ke banyak grup. Node Telegram ini send to group, kemudian Node Telegram send to group ini kemudian mengirim pesan broadcast ke setiap grup secara otomatis. Workflow akan mengirim satu persatu berdasarkan daftar yang diambil dari Airtable. Bahkan jika ada belasan atau puluhan grup, sistem tetap berjalan stabil tanpa perlu intervensi manual. Jadi kita hanya menambahkan list grup yang akan kita broadcast di sini, di Airtable ini. Setelah semua pesan terkirim, workflow menjalankan sebuah script untuk menghitung total grup yang menerima broadcast. Jumlah tersebut kemudian dikirimkan kepada admin melalui node Telegram, yaitu notifi admin. Notifikasi ini bermanfaat sebagai laporan otomatis bahwa jika proses telah selesai atau gagal terkirim. Selain broadcast, workflow ini juga mampu membuat pengingat otomatis di Google Calendar. Ketika pengguna meminta dibuatkan jadwal, AI Agent menentukan waktu, tanggal, dan detail acara. Lalu, Node create an event in Google Calendar langsung menambahkan event tersebut di kalender. Di sini, semua dilakukan otomatis hanya satu pesan Telegram, hanya dari satu pesan Telegram. Dengan kombinasi AI Agent, workflow automation, dan integrasi Telegram, sistem ini mampu memberikan pengingat e-learning yang cepat, otomatis, dan efisien. Workflow ini dapat ditetapkan untuk kebutuhan akademik, komunitas, hingga organisasi yang membutuhkan manajemen informasi yang terpusat. Inilah implementasi AI Agent berbasis workflow automation untuk pengingat e-learning melalui Telegram. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja workflow-nya. So, apa yang bisa kamu lakukan? Kita execute dulu workflow-nya. Jalan. Ya, pertanyaan biasa, dia langsung. Saya bisa saya bisa membantu merapikan pesan broadcast, membuat dan mengatur jadwal di Google Calendar, mencari dan mengelola kontak atau grup dari Airtable, serta membuat pesan atau chat yang ya seperti itulah ya. Selanjutnya kita coba menggunakan suara. Halo, apa yang bisa kamu lakukan? Dia mengeksekusi, dia get a file, transcript a recording, dia merubah suara menjadi teks seperti biasa, teruskan ke agent. Cek. Nah, ini bisa bisa mendeteksi dengan teks dan suara. Oke, selanjutnya kita coba pesan broadcast. Kirim pesan broadcast e-learning
Pertemuan kelima sudah di-upload. Oke, kita execute workflow. Kirim. Dia sudah mendeteksi ke Airtable, list Airtable, dari kirim ke semua grup yang sudah di list di Airtable dan mengirim notifikasi ke admin. Broadcast selesai, terkirim ke 3 grup. Pakai tulisannya. E-learning pertemuan 5 sudah diupload. Silahkan cek materi terbaru di blog. Terima kasih. Sudah terkirim ke 3 grup. Selanjutnya kita coba dengan suara. Halo, e-learning pertemuan 10 sudah diupload. Tolong kirim broadcast. Maaf, saya lupa execute workflow. Karena di sini saya belum mengaktifkan sistem otomatisnya, jadi saya harus manual. Kalau sistem otomatis ini sudah dinyalakan, jadi workflow ini tidak terlihat lagi dia sudah sampai mana node-nya. Jadi sengaja saya ini manual karena kita bisa melihat workflow-nya sudah sampai mana. Kita execute workflow, dia mendeteksi pesannya, pesan suara, oke, pesan suara, transcript recording, pesan suara, lalu teruskan ke agent, cari list grup yang akan dikirim broadcast, mengirim pesan broadcast ke grup, dan workflow sukses. Broadcast selesai terkirim ke grup. Oke, nah e-learning pertemuan 10 sudah diupload, sudah terkirim ke 3 grup. Di sini saya ini output dari hasil broadcast text dan ini output dari hasil voice. Oke, selanjutnya kita buat event di Google Calendar. Besok saya ada event jam 10. Kita kirim. Karena saya sudah tahu workflow-nya, jadi kita setting otomatis. Got it. Oke. Pokoknya dia tidak terlihat sudah sampai mana. Biasanya kalau itu, nah dia mendeteksi ke Google Calendar sini. Rapat telah dijadwalkan untuk besok jam 10. Anda dapat melihat detailnya di sini. Coba kita cek nah, di Google Calendar sudah terbuat event untuk besok. Kita tanpa perlu harus membuat event secara manual. Sekarang sudah bisa otomatis. Sekarang kita coba menggunakan pesan suara. Saya ada event. Halo, 2 hari lagi saya ada rapat jam 12. 2 hari lagi berarti tadi tanggal pokoknya tidak terlihat karena kita sudah setting otomatis. Ini tinggal kita tunggu outputnya. Rapat telah dijadwalkan untuk 2 hari lagi pada jam 12. Anda dapat melihat detailnya di sini. Nah, karena hari ini tanggal 29 dan besok adalah tanggal 30, lalu 2 hari selanjutnya adalah tanggal 1 jam 12. Jadi workflow-nya sukses, dia bisa
menjawab pertanyaan kita, dia bisa mengirim pesan broadcast ke semua kelas yang sudah saya daftarkan di Airtable, dan dia bisa membuat event di Google kalian. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja presentasi dan video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.